Halo guys, welcome back to Teras Ipong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semua penonton yang masih setia untuk menonton di channel ini. Kembali lagi saya ucapkan kalau siapapun yang ingin berkenan untuk datang ke Teras Ipong, monggo, khususnya buat muda Kalibang Karawadik ya. Nah, untuk malam kali ini Teras Ipong kedatangan narasumber yang salah satunya menjadi motivasi buat saya sendiri, guru saya sendiri. Beliau adalah sosok orang yang cukup berpengaruh lah dalam hidup saya. Beliau itu salah satu aktor bintang film layar lebar, guru ngaji. Pokoknya beliau itu serba bisa guys. Oke, kita sapa beliau langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang penting kita itu dalam hidup ini kita harus bersyukur pada Allah SWT. Untuk kegiatannya untuk hari-hari lagi ke dalam kesibukan apa Mir? Ya seperti biasa. Ya pulang pergi dari nafkah ya? keluarga. Buat keluarga. Kan perlu makan ya keluarga ya. Ya, kita juga nggak usah membohongi diri ya. Kalau hidup salah satunya mau butuh duit juga ya Mir. Nah, tapi yang penting itu makanan itu ada dua. Makan itu ada dua guys. Ada dua, ada makanan jasmani, Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. ada makanan rohani. Kalau makanan jasmani itu ya martabak, Martabak, tahu nas, nasi goreng mungkin. goreng, ketoprak, Ketoprak. itu makanan jasmani. Makanan Sebenarnya jasmani. Ada makanan rohani. Makanan rohani. Jadi karena dalam tubuh kita itu ada dua, ada berupa fisik atau jasad, Ya, dan ada ruh. ada ruh. Nah, ruh kita juga perlu makan. Ruh kita juga perlu makan. Ini menarik nanti nih. Menarik nih. Perlu dibincangkan nih Iya. bahwa kita itu sebenarnya ada dua guys. Ada jasmani dan rohani. Dan yang bisa makan itu, yang butuh makan itu bukan jasadnya aja guys. Rohnya juga butuh makan juga. Ya Amin. Betul. Roh juga betul makan. Salah satunya itu apa itu Amin? Untuk roh kita ngasih makan ke rohani. roh kita itu. Kalau jasmani mah kayaknya semua udah tahu ya. Umum lah. Semua. Makanan yang berupa jasmani itu ya. Kalau rohani itu lebih ke makanan rohani itu untuk menguatkan roh kita, Untuk menguatkan roh menguatkan kita. roh kita. Karena kalau makanan jasmani itu supaya kita nggak lemes jasadnya. Jasad. Nah, makanan rohani itu supaya roh kitanya nggak lemes. Ruh kitanya nggak lemes. Nggak lemes ya, karena kalau rohnya tanpa makanan ya akhirnya sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ya, ODGJ itu Salah satunya kekurangan makan untuk kekurangan nutrisi rohani. Kekurangan nutrisi rohani. Nutrisi rohaninya kurang, sehingga akhirnya ya seperti itu, jalan-jalan nggak jelas ya, kadang-kadang nggak sampai nggak punya rasa malu ya, kemudian ya begitulah, karena itu kekurangan nutrisi rohani. Nah, nutrisi rohani itu apa namanya, diantaranya ya ini salah satunya ya makanan roh kita itu, diantaranya yang paling pokok ya, Yang paling pokok buat roh. yang paling pokok buat roh itu adalah zikir Zikir. atau zikrullah Zikrullah. atau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikrullah. Zikir kepada Allah atau ingat Ingat kepada kepada Allah. Allah. Nah, ingat kepada Allah itu masih luas cakupannya. Ingat kepada Allah itu luas. Mungkin itu sesi yang ke next time kan Ya ya. bisa. Pengertian maksudnya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu sangat luas. Sangat luas. Di antaranya saja ini. Di antara. Salah satunya yaitu dengan sholat. Dengan sholat. Nah, sholat itu adalah termasuk zikrullah. Sholat itu termasuk dalam lingkupan zikrullah. Iya. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Karena dalam
Al-Quran disebutkan wa aqimis sholata dzikri, wa aqimis sholat, wa aqim dan dirikanlah dan dirikan. as-sholata sholat dzikri karena untuk mengingat. Gitu. Itu salah satu diantaranya ingat kepada Allah adalah dengan menjalankan Sholat, menjalankan menjalankan sholat. Jangan lupa guys. sholat 5 waktu Sholat terutama lima ya. waktu terutama ya. Ya kalau ya sunnah sih mungkin lebih baik lagi, maksudnya memperkuat Ya, lagi. nanti nutrisinya tambah banyak lagi. Oh, maksudnya kayak Nutrisi yang sunnah ruhnya. itu Ya, nutrisi tambahan lah gitu. ya, nambah apa namanya? Nambah kuat lagi kekuatan rohaninya. Iya. Ibaratnya kalau makan biasanya tempe, Ya. tambah sate. Oh, Nah. gizi ya. Iya, dapat gizi plus gitu ya. Nah, itu berarti tambah lagi kan? Iya. Itu juga sama, rohani juga. Kadang kalau diisinya hanya tempe aja misalkan ya, atau sholat jam 5 waktu aja masih kurang. Makanya ditambah lagi kopiah, bakpia, Kopi ya, Pak dia. sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya 2 2 rakaat. rakaat. Terus ya banyak lah sholat hajat, sholat tobat, sholat syukur wudhu, sholat tasbih. Apalagi nanti kita mau bulan Ramadan nih. Ya. Nah, itu makanya kenapa di bulan Ramadan itu orang rohaninya semakin meningkat. Semakin baik karena Ya, ada kekuatan tambang-tambang. rohaninya. Ya, jasadnya lemes tapi kekuatan rohaninya sebetulnya lebih meningkat. Nah, karena itu dari lapar. Iya. Nah, lapar itu bisa membakar hawa nafsu yang ada di dalam Diri kita ya. Jadi rohani yang kotor-kotor yang karat-karat ibarat besi gitu ya. Iya. Itu dengan dibakarnya itu dengan lapar itu termasuk nutrisi Ruh kita gitu ya. dengan roh puasa Ramadan. Tadi kan zikrullah ya. Zikrullah. Nanti tambah lagi tuh nanti tuh. Ya. Itu masih toh. Berarti sekarang aktivitasnya memang beliau itu cukup padat guys. Dan sebenarnya saya itu mengundang beliau itu cukup lama guys. Cuman baru diberi kesempatan. Memang gimana ya? Jadwalnya itu emang selalu bentrok. Tapi alhamdulillah beliau di malam hari ini bisa hadir ya. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberi nikmat sehat. Amin. Dan lapang rezeki dan sebagainya. Amin. Dan niat saya sih emang sebenarnya untuk setiap malam Jumat mungkin bakal dihadirkan video-video beliau yang hadir di teras Ipongci. Ya salah satunya untuk memberi pencerahan untuk pembekalan kita semua ya, buat pemuda ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang menonton channel ini nih teras Ipongci. Tetap jangan lupa nih bantu komen, like, and subscribe-nya. Oh iya Mian. Untuk kegiatan saya yang melakukan acara kayak gini ataupun merecord itu dan mengupload di YouTube itu maksudnya kesannya untuk Ami Ali gimana Ami? Ya positif sih sebenarnya, bagus itu ya. Karena tayangan-tayangan seperti yang di teras Ipong ini ya, ada nilai dakwah sebetulnya. Oh, ya. Apalagi ketika menghadirkan apa namanya Salah satu Ustaz tokoh-tokoh atau utama apa gitu ya, gitu. tokoh lama ya. Ya, saran saya ya jangan hanya saya ya. Oh iya, yang Atau mudah-mudahannya. siapa lagi yang diundang gitu kan, biar nanti ada variasi gitu ya. Oh kalau Ami Ali kayak gini, kalau Ustaz ini begini gitu kan, biar ada variasinya. Ibaratnya lau itu kalau hanya tempe tuh nggak enak, harus ada tempe, Tapi tahu, seling-seling gitu ya. kerupuk, nah gitu ya. Variasi gitu ya. Dan itu sangat positif ya, Sangat positif. untuk anak-anak muda itu sangat positif ya, karena sekarang ini lahan dakwah atau medan dakwah itu sekarang di kalangan anak muda itu sekarang sudah jenuh. Misalkan dengarkan pengajian di masjid, dengar pengajian di musola, dan pengajian sekarang itu mereka lebih cenderung itu melihat dakwah-dakwah itu adalah dari YouTube, dari Facebook,
masalahnya sekarang memang banyak yang bilang itu kayak mager-mager ya. Nah, mager-mager ya. Makanya sekarang itu seorang pendakwah atau seorang yang pendakwah atau penceramah itu sekarang harus berinovasi. Berinovasi ya. Berinovasi ya, harus dakwahnya harus melalui YouTube ya, biar apa namanya? Agak modernisasi ya, biar nama istilahnya biar jangkauannya itu lebih luas. Lebih luas ya. Kadang-kadang kalau hanya di musola atau di masjid mungkin hanya cukupnya hanya lingkup itu aja ya. Sekitar Gitu ya. Tapi kalau dengan adanya Mbak Sipong bikin teras Ipong ini, teras Ipong Jaya ini, nanti jangkauannya bisa luas. Amin. Bahkan bisa mendunia mungkin. Ya, mudah-mudahan ya dibantu terus. Itu sangat positif sekali ya. Dan untuk malam kali ini juga memang kebetulan ya topiknya emang nggak berat, ini emang masih santai-santai. Untuk teori-teori mungkin kalau seandainya ada yang request komen-komen aja, nggak usah malu seandainya ingin pembahasan masalah apa-apa gitu, tinggal komen aja. Insya Allah saya dengan tim gitu kan berkolaborasi lagi dengan dia untuk masalah pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Oh iya Ami Ali, menurut Ami Ali untuk tanggapan pemuda sekarang yang di Orde Baru ini, menurut Ami Ali itu apa sih yang sebenarnya yang kurang untuk anak-anak pemuda sekarang ini? Ya, anak muda itu sebetulnya sekarang sudah mereka itu sibuk bekerja ya. Iya. Kebanyakan itu sibuk bekerja ya, untuk mempersiapkan masa depannya lah mungkin ya. Ada yang bekerja, kebetulan kita kan banyak sekali Ya, pabrik-pabrik kebetulan di daerah sini Bang. ya. Juga kadang-kadang banyak juga yang merantau Ya. seperti saudara kita ini ya. Iya, iya. Mas Boy ini. Mas Boy, si Boy. Ada yang merantau, ada yang bekerja ya. Tapi memang itu diperintahkan oleh Rasulullah ya, bekerja itu diperintahkan. Jangan terus kerja itu wah dia mah kerja terus, dia mah menggawe terus, menggawe baik diingat apa gitu ya, menggawe atau bekerja itu kan perintah Rasulullah. Bukan kita seolah-olah mengejar dunia ya? Enggak, bukannya. Orang kerja itu perintahnya Rasulullah. Oh, perintah dari syariat. Perintah dari syariat. Perintah syariat. Perintah dari Allah untuk bekerja itu. Nah, ada satu cerita nih menarik Mas Ya, Ipong. gimana? Ada pemuda, seorang pemuda waktu itu dia sholat jamaah sholat subuh. Ya, sholat subuh. Bagus lah. Namanya jamaah sholat subuh, nggak ada orang yang mengatakan jelek. Ya, benar. Ya, kalau misalkan ada orang mengatakan sholat subuh itu jelek, nah ini perlu itu yang diperiksa rohaninya. Ya, ya. Rohaninya berkurang juga, kurang makan, kurang nutrisi ya kan ya. Nutrisi. Ya, Ya. Nah, jamaah sholat subuh bagus, wiridan habis sholat subuh bagus. Yang mana Gus? Jago nggak Gus? Satu ketika itu sahabat Umar melihat ya, Sahabat Umar. sahabat Umar melihat ya, sholat subuh anak muda ini ya, pagi sampai suruk itu terbitnya matahari. Oh, syuruk itu terbitnya matahari. Ya. Terus dia sholat, namanya sholat isyraq istilahnya gitu ya. Sholat isyraq. Ya, isyraq. Isyraq. Ya, kok isyraq. Itu terbit terus kita sholat 2 rakaat. Terus kok sampai udah duha, waktu duha oke lah masih ditolerir sama sahabat Umar itu. Tolerir masih sholat duha. Tapi sholat duha masih wiridan aja, langsung ditarik bajunya sama Sahabat apa itu? Sahabat Umar itu. Iya. Suruh keluar, Keluar. suruh kerja. Nah, itu berarti kerja itu adalah perintah dari syariat atau syariat. Kalau syariat itu berarti Allah dan Rasulnya. Kamu dari tadi saya perhatikan, oke lah kamu sholat subuh, sholat jamaah subuh, zikir dan Memperkuat diri Ya, untuk iya. batin gitu kan ya. tapi kalau kamu terus kayak gitu aja ya mana nanti untuk masa depan kamu. Oh, iya. Jadi tarik suruh keluar, suruh berangkat ke kebun Malah suruh beraktivitas. ya, suruh aktivitas. Jadi dulu itu kalau aktivitas dulu ya ke kebun kurma Ya,
konteks sekarang ya kebun kurma nggak ada Iya ya. benar-benar. Berarti konteksnya sekarang ya bekerja, Bekerja ya. pabrik, mana saja, Di kantor entah atau itu di mana. berdagang Iya iya. atau apa saja lah pokoknya segala aktivitas yang bisa menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan. Iya. Fulus. Ya ya ya. Itu tuh ibadah, jangan dikiranya enggak. Mencari nafkah atau mencari rezeki untuk diri juga termasuknya Ya. ibadah ya. Ya, karena namanya itu hifdzun nafas, termasuk Hifdun, menjaga diri menjaga diri. supaya kita enggak jadi meminta-minta. Oh iya benar. Menjaga diri kita supaya mempunyai harga diri. Ya kan? Salah satunya ya. Salah satunya itu kenapa sih diwajibkan orang berjudi? Ya supaya kita jangan nyadong. Oh iya iya. Supaya jangan nyadong, jangan jadi orang pemalas, ya kan? Jangan Makanya. jadi orang yang koma. Jadi jangan dikira orang yang berangkat pagi itu nggak mikirkan akhirat. Justru orang yang pagi hari berangkat seperti Mas Ipong, kalau Ya. berangkat malam itu kadang-kadang ya saya Iya. lihat Aduh. ya kadang-kadang bawa Udah itu ibadah luar biasa. Setiap langkahnya itu dihitung zikir, jangan dianggap kosong. Jangan dianggap remeh juga ya. Jangan dianggap remeh. Apalagi seandainya kalau saya bepergiannya sambil berzikir juga ya. Nah, pagi itu jalannya aja sudah berzikir loh. Walaupun nggak berzikir, kalau orang mau bekerja ya. Apalagi untuk menafkahi keluarga, untuk memberi nafkah orang tua, itu ibadahnya luar biasa besar. Nah, guys. Jadi kan maaf tadi Iya. ada tambahan sedikit yaitu tadi, jadi untuk di masa sekarang ini para pemuda ya sudah Ya. bagus sebetulnya, sudah bagus ya. Pada bekerja ya jangan jadi orang nganggur, Jangan jadi orang nganggur. jangan jadi orang nganggur. Apapun jangan kita melihat nilainya, Oh iya. tapi lihatlah yang memberi Mm-mm. rezeki itu. Ya, jangan lihat wah saya mau kerja juga Sebagai ini. gajinya Gajinya sedikit. sekian. Jangan lihat gajinya sedikit, tapi lihat yang pemberi rezeki itu siapa. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Harus bersyukur guys. Nah tentang syukur juga nanti mungkin jadi topik ataupun jadi pembicaraan kita ke Amian lagi ya. Masalahnya kayak salah satunya itu bersyukur itu emang luas juga ya Mian, Wah, luas. pengertiannya. Tadi yang makanan rohani aja itu baru satu aja nggak habis. Baru satu aja nggak habis Nggak guys. habis, itu masih panjang sebetulnya kalau mau di Mungkin di next video atau di next kesempatan Ya, makanya untuk semua penonton apalagi yang sudah subscribe dan bantu like apalagi komen, terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk topik-topik ke depan kasihlah masukan untuk topik yang akan kami bincangkan. Ya. Saya terima kasih juga ini bisa diundang di teras C ini, merupakan satu kehormatan buat saya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk keseharian berarti sekarang berarti untuk buat pulang kerja aja yang ya. Iya, tugas lah biasa. Tugas. 3 hari, 4 hari lah, 4 hari kita nggak di rumah, ya bergilir aja lah, muter gitu ya. Dan salah satunya Ami Ali juga kalau seandainya ada di rumah itu mengadakan pengajian juga guys, ngaji Quran, dan banyak muridnya juga guys yang ikut serta mengaji sama beliau. Siapa tahu warga sekitar ingin berkenan, datang aja Gratis kan? gratis, Gretong. greton tanpa dipungut biaya, tanpa ada calo, nggak ada calo ya. Nanti dibilang-bilangnya Ipong sama Jelas nyala, enggak guys. Saya tahu dengan beliau, dan salah satunya yang cukup saya berkesan itu pemuda sini banyak mengidolakan beliau. Maksudnya dalam cara atau maksudnya dalam rangka beliau itu pendekatan dengan pemudanya itu lain dari yang lain guys. Maksudnya beliau salah satunya nggak membedakan ini siapa-siapa, dan maksudnya beliau itu nggak menilai karakter orang itu dari penampilan ataupun dari kegiatannya. Beliau itu selalu welcome dengan pemuda-pemuda yang ingin berkembang maju. Jangan stuck aja. Salah satunya kayak tadi bekerja salah satu
itu tugas utama ya ini ya. Ya, Harus- syari itu. Itu tugas syari. Syari Bekerja dari juga bagus. syari dari Allah. Tugas itu dari Allah. Dari rumah berangkat ke tempat kerja, salah satu itu dihitungnya berzikir. Berzikir. Kembali lagi mohon maaf nih untuk semua, kami sambil merokok ya. Di sini teras Pongje itu bebas. Nah, Boleh merokok ya. oh iya men, ada masukan nggak buat teras Ipong? Ya udah, kalau saya perhatikan ya bagus sih, artinya udah mengundang teman-teman biar apa namanya untuk membuka wawasan, menambah wawasan, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa dari ya, bagus ya. berbagai Narasumber gitu dari ya. berbagai latar belakang ya, ada yang guru ya dari sekolahan, ada yang juga dari kerja juga banyak ya, itu bagus. Ya sebenarnya salah satu saya mendorong adanya kegiatan seperti ini ya Meli, sebenarnya itu saya nilai untuk pemuda ya, khususnya untuk pemuda sekitar saya gitu yang dekat, saudara, baturan sedulur, KB. Sebenarnya saya ingin menghadirkan, maksudnya menguji mereka itu untuk berdialog. Banyak yang bilang itu kayak public speaking. Ya. Kadang-kadang punya ekspresi ataupun punya keluhan hati, cuman nggak bisa menyampaikan. Itu berarti bakat terpendam. Bakat terpendam. Ya. Mudah-mudahan untuk para yang lagi ada di kuliah-kuliah, kampus ataupun Mas Jamal udah request untuk menyediakan bangku untuk beliau, datang aja kemari, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah Teras Pongje selalu welcome, menyambut. Ya welcome. Dan untuk Mas Agil juga nih yang kuliah di bagian hukum ya Miali ya. Hukum tata negara. Hukum tata negara. Next time jangan lupa mampir di Teras Pongje. Apresiakan dirilah dan ajak teman-temannya juga. Siapa tahu ingin berkolab kan untuk apa? Untuk masalah apa aja, lingkup apa aja. Insya Allah di video-video kami ataupun di lingkup Teras Pongje menghadirkan hal-hal seperti itulah. Ngomong-ngomong selebihnya mungkin ada kegiatan lagi nggak bisa silakan. Ya kalau kegiatan yang wajib sih itu ya kita yang 4 hari itu ya 4 hari sekali. Ya kalau kegiatan yang lain ya mungkin ada jamnya ya. Perlu itu setiap malam Jumat Legi. Oh setiap malam Jumat Legi. Jadi kan kalau pakainya pasaran Jawa itu kan ada 5 ya. Ya pasaran Jawa nih. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah ini ilmu juga nih. Ya. Gimana itu? Itu sebetulnya jadi kalau dulu itu orang itu nggak mengenal tanggal zaman dulu itu karena dulu nggak ada orang baca tulis itu nggak ada ya, tulis pakai pulpen itu zaman dulu nggak ada ya. Jadi, untuk tahu ini tanggal berapa juga nggak tahu juga, jadi tahunya itu dari pasaran Jawa, Hari pasaran Jawa. dari pasaran Jawa. Jadi untuk membedakan hari Jumat ini dengan Jumat berikutnya itu pakai apa? Pakainya pasaran. Pakai pasaran tanggal namanya. pasaran Jawa gitu. Iya, nama pasaran. Nama Jadi, pasaran. manis itu Legi, Manis itu Legi. Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Oh iya. Jadi ada Jumat manis. Misalkan ada undangan atau atur-atur ya, mungkin diaturi tahlilan. Iya. Kapan? Jumat Kliwon. Wah, Jumat Kliwon. Oh, berarti besok Jumat Oh, Kliwon. Jumat Kliwon Gitu. besok. Oh, Udah iya. pasti kalau Jumat Kliwon berarti besok. Besok. Gitu ya. Nah, Jumat Kliwon juga di Musola Taubah. Wah, ambil itu kesibukannya. Ya, ada zikir bersama atau Istighosah. Sementara sih itu aja sih. Oh, yang untuk malam Jumat ya. Ya, yang lainnya ya kemasyarakatan aja lah kalau ada dari tangga atau apa. Ya pokoknya kita semua itu apa ya diniati untuk khidmat ke masyarakat ya, Khidmat ke masyarakat. mengabdi ke masyarakat gitu. Karena yang khidmat ke masyarakat itu ya kadang-kadang harus mengorbankan tenaga, waktu terutama yang harusnya tidur ya
kita korbankan jangan ditiru, karena ada apa namanya, ada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita membutuhkan bantuan. Itu salah satunya berarti untuk grup kita juga ya. Nah, Kasih makan untuk grup itu kita juga. nutrisi rohani kita. Jadi sejauh mana bapak kita pada teman, misalnya teman butuh bantuan ya. Misalnya, aduh ini saya ini ada serangan ini. Wih, ada serangan. Ada serangan. Butuh benteng juga berarti ya. Ada serangan. Nah kalau saya nggak bisa ya yang gitu-gitu ya kita anterin ke orang yang lebih tahu lebih lah. tahu ya, yang tentang seluk-beluk ya, ibarat dokter lah. Ada orang sakit panas ya, minta tolong ya dianterin ke puskesmas gitu Ya. aja, kayak mobil desa gitu. Bidang itu masing-masing kan ya. Iya. Nah, grup kalian juga harus diisi guys. Harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif terutama ya. Terus mungkin topiknya emang santai, untuk ke melebar-lebar sih jangan dulu ya Mia. Masalahnya untuk ke depan-depan dan gimana ya, kayaknya sih malam ini kayaknya cukup sampai di sini aja. Tapi untuk kayaknya kita semua itu butuh penyemangat. Biasanya nih di teras Ipongje itu selalu ada kata-katanya. Maaf ya, mohon maaf ya. Ini untuk kata-kata kita semua, bagi penonton, penikmat Ipongje terutama ya, waktu sebelum Ipongje dan lingkup teras Ipongje. Kata-kata hari ini Amin. Kata-kata hari ini, Iya. teruslah berkarya selagi nyawa kita atau jasmani kita dan rohani kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Teruslah berkarya. Teruslah berkarya selagi nyawa kita masih diberi nikmat sehat dan apa aja dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. See you again. Ipang Marjeles Yeye. Welcome to Teras Ipongje. See you again guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.